Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sebagai syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan Lizara. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, yang belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan Lizara adalah Biro Perjalanan Haji dan juga Umroh serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Tentunya dengan selaras visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam. Kami amanah, terpercaya, kami memiliki harga terjangkau, memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Tentunya kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami juga memberikan pembimbing dan juga mutawif berpengalaman. Kami legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah tur wisata religi. Sebagai produk yang pertama kami yaitu Tadabbur Bumi Anbiya atau TBA. Kita akan mengunjungi 3 negara yaitu Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Tentunya kita akan mengunjungi kota-kota di Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Aman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik diantaranya adalah penerbangan menggunakan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makan dan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan. Kita akan mengunjungi negara-negara terletak di semenanjung Balkan. Di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia, Herzegovina dan juga Kroasia. Tentunya kita selain menikmati keindahan alam, keindahan juga arsitektur bangunannya juga kita akan menikmati, mendapatkan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia yaitu Spanyol, yaitu kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti di Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amirsoy, yaitu kota-kota yang terletak di negara Uzbekistan. Dan juga nanti kita akan mengunjungi makam perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian dan juga tentunya kami tambahkan dengan kereta cepat berangkat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota-kota di Tashkent, Samarkand di negara Uzbekistan dan juga kota Almaty serta pegunungan Simbulak yang luar biasa dengan keindahan alamnya yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss, kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang luar biasa dengan keindahan alamnya terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Goes to Australia, kita akan mengunjungi kota-kota di Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik. Dan tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Tour Holiday para pemirsa sekalian. Untuk produk pertama kami yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya kami berikan fasilitas yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi negara kota-kota yang ada di negara Amerika di bagian barat tentunya pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale, kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Super Sale East Europe, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik pastinya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey, kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal selama 11 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA, kita akan mengunjungi negara Amerika yang terletak di bagian timur selama 13 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada. Fasilitas terbaik pastinya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dan juga fasilitas apa yang didapat, pemirsa dapat mengunjungi media sosial kami atau dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Para pemirsa, tentunya kami Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya pasti dengan program podcast yang telah kami jalankan pada musim haji kemarin dan juga program kajian tafsir yang saat ini pemirsa saksikan, dan juga nantinya akan ada beberapa program seperti Journey Ramadan dan juga ada juga program-program yang lain yang tentunya bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten-konten berkualitas yang pastinya bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar dalam hal untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program Tadabbur Kalam episode ke-35 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 163 hingga 167 dengan tema Bukti Kasih Sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Nanti kita akan saksikan bersama. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber kami, guru, ulama, dai serta pembimbing ibadah kami baik haji maupun umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Dan tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayat liqaumin yaqilun. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatu dan di Zahra di mana saja berada, puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pujian kepada Allah ini di samping memang merupakan kewajiban, juga sebagai bentuk tanda syukur ya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah memberikan nikmat ini dari sejak dalam kandungan sampai saat ini dan terus tanpa ada batas sampai kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, itu pun termasuk nikmat. Dan ketika dimasukkan ke dalam surga insya Allah itu pun termasuk nikmat. Pada saat kita bertemu dengan Allah, inilah nikmat uzma, nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan nikmat itu terus ya diarahkan kepada kita, diberikan kepada kita ya sampai kita betul-betul memperoleh nikmat yang besar tersebut. Sahabat Mekatur dan di Zahra di mana saja berada, ya insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih di surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mulai ya dari ayat 163. Ya silakan bagi yang mau membuka mushaf ya Al-Baqarah dari ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Kalimat ilah ini biasa diartikan Tuhan dalam bahasa keseharian kita. Ini diambil dari kalimat walaha. Walaha ini artinya menakjubkan. Jadi kenapa disebut ilah? Karena apapun yang diciptakan menakjubkan, ya membuat siapapun akan terkagum-kagum. Ya. Wa ilahukum, kalau kita kembali ke kajian kita yang pertama dahulu, ya, ketika kita membahas tentang ya perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Jadi kalau rububiyah itu terwakili dengan nama Ar-Rahman, sementara uluhiyah terwakili dengan nama Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia tanpa terkecuali.
siapapun akan diberi. Nah, sehingga ada ulama mengatakan Ar-Rahman ini sifat yang berhubungan dengan rububiyah. Ya, rububiyah itu Allah yang mencipta, Allah yang menumbuh kembangkan, Allah yang memberikan segala fasilitas. Sementara Ar-Rahim ini berhubungan dengan uluhiyah. Uluhiyah itu sifat Allah yang berhubungan dengan zat. Sehingga ulama-ulama tauhid yang memberikan penjelasan kasih sayang ini diberikan kepada mereka yang menjadikan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Maka ketika ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ini penolakan, an-nafyu namanya. Jadi nggak ada ilah. Ya. Jadi nggak ada Tuhan kecuali Allah. Maka ilah itu adalah satu al-marghub. Al-marghub itu salah satu sifat atau ya ciri ilah itu adalah diharapkan. Jadi al-marghub, la ilaha illallah, tidak ada tempat pengharapan kecuali Allah. Kemudian al-marhub. Al-marhub itu yang ditakuti. La ilaha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah itu artinya al-matbu', yang diikuti. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang diikuti kecuali Allah. Al-matbu' yang diikuti. Al-mahbub yang dicintai. La ilaha illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ini minimal ilah itu mengandung 4 ini. Al-marghub, al-marhub, al-matbu', al-mahbub. Semua nggak ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini penyebutan kalimat ilah hukum tanpa terkecuali tadi. La marhuba, la marhuba, la matbu'a, la mahbuba illallah. Tuhan kalian ini ilahu wahid. Tuhan yang esa. Ya. Jadi kalau esa itu ya, memang tidak ada kemungkinan sedikit pun ada tambahan setelah itu. Tuhan yang esa, esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan, esa dalam peribadatan. Kalau esa dalam zat, Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur apapun. Kalaulah kita mengenal jam tangan, ya, ini yang jam tangan ini kita katakan satu, ya. Tetapi dia terdiri dari berbagai macam unsur. Nah, kalau Tuhan satu, tetapi tidak terdiri daripada unsur-unsur, maka dikatakan esa dalam zat, esa dalam sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mirip juga enggak. Allah Subhanahu wa taala punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dan seterusnya. Ilmun, hayyun, sama, basar, alam, qadirun. Atau yang biasa disebut dengan sifat 20 itu. Allah punya ilmu. Manusia punya ilmu, tapi jangan pernah berpikir ilmunya Allah sama dengan ilmu manusia. Sedikit pun enggak. Ya. Artinya enggak ada persamaan sedikit pun. Allah mendengar, makhluk juga mendengar, tetapi pendengaran Allah dengan pendengaran manusia itu enggak ada kesamaan sedikit pun. Ya. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Lam yakun lahu kufuwan ahad.
Enggak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, esa dalam peribadatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diduakan. Jadi kalau kita beribadah ya hanya kepada Allah. Iya karena budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan kalimat ini kan kita baca di surat Al-Fatihah itu. Apalagi kemudian di awal ketika kita akan melaksanakan sholat itu ada doa iftitah. Ini kalau yang pakai inna salati wa nusuki kan ada macam-macam bacaan. Ini diantaranya ada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini esa dalam peribadatan. Kemudian esa dalam perbuatan. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun berdasarkan keinginan, bukan keinginan makhluk. Bukan keinginan manusia. Allah melakukan apapun berdasarkan keinginannya. Enggak ada keinginan manusia di situ. Lalu bagaimana ketika manusia itu meminta? Meminta itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan Allah zat yang paling tahu tentang kita. Ya, maka ketika kita minta A, tiba-tiba Allah ngasih Z, ya, terserah Allah. Allah yang paling tahu tentang kita. Makanya kita diajari oleh Nabi SAW, apapun yang kita dapatkan, terima. Bisa jadi Z, karena kita bisa menerima dengan baik, tiba-tiba kemudian berubah menjadi apa yang kita inginkan, yaitu A. Dan orang yang memenuhi keinginan Allah itu lebih mudah dipenuhi keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang selalu mengedepankan keinginannya, ya, selalu memaksa keinginan Allah untuk mengikuti keinginan dirinya, biasanya nggak pernah sukses ini orang. Ya, maka ikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini esa, ya, esa dalam zat, esa dalam sifat, dalam perbuatan, juga dalam masalah ibadah. Jadi ilahukum ilahu wa'id, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Nah, tadi sudah kita sebut la margub, la marhub, la matbu, la mahbub. Illahu kecuali dia. Dia ini siapa? Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang keesaannya, sekaligus juga menjelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya pada ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawat, artinya di dalam penciptaan. Bukan di luar penciptaan, tetapi di dalam penciptaan. Ada yang mengatakan ini proses penciptaan pertama langit dan bumi. Ada juga yang mengartikan inna fi khalqi, ini apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilaf itu di sini diartikan pergantian atau pemutaran atau pergantian, ya, pergantian malam dan siang. Ini kan yang selalu kita alami. Ya, siang nanti muncul malam, malam nanti muncul siang, terus begitu kehidupan. Nggak berhenti-berhenti. Nah, pergantian inilah yang kemudian disebut di sini ikhtilafil laili wan nahar. Jadi pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan juga bahtera yang berjalan, ya, di lautan, atau kapal yang berlayar di lautan, yang membawa manfaat, yang membawa apa-apa yang diperlukan oleh manusia, bima yanfa'un nas. Ya.
Jadi disebut al-fulk bahtra ataupun kapal. Ya, dia berjalan di lautan lalu membawa barang-barang apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit. Ya, mimma sebagian dari air. Artinya apa-apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in, min di sini ini ya menunjukkan makna sebagian. Sebagian di antara yang Allah turunkan dari langit itu adalah air. Apa ada selain air? Allah turunkan cahaya, Allah turunkan ya angin yang kencang, Allah turunkan. Dari langit itu banyak, termasuk bintang-bintang yang berjatuhan itu. Ya, rujuman lisyayatin dalam surat Tabarak itu juga termasuk diturunkan dari langit. Termasuk malaikat-malaikat ketika menjalankan tugas diturunkan dari Allah dari langit. Ini juga termasuk kami turunkan dari langit. Maka kalimat min ini sebagian adalah air. Dan air ini fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Ya, maka air ini atau dengan air ini ya, dia menghidupi al-ardo bumi. Maksud menghidupi bumi, air turun ke bumi. Lalu bumi yang gersang, bumi yang kering tadi menjadi subur. Tumbuh habban wa nabata. Ya, biji-bijian, pohon-pohon tumbuh, bermunculan ketika turun hujan. Ya. Jadi fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Ya, setelah kering kerontang. Artinya setelah kering, ya setelah tidak ada pohon-pohon segala macam, begitu turun hujan, ya Allah, bermunculan itu. Kita kalau sedang umroh atau sedang haji, ya, ketika memasuki musim penghujan, apalagi yang sebelumnya pada musim kering kita umroh, lalu kemudian musim penghujan kita umroh juga, kita melihat Masya Allah gunung-gunung ya sepanjang jalan Mekah Madinah. Kadang dari Makkah ini ke Taif, kita melihat ya Allah subur. Ya, rumput tumbuh, kembang-kembang, bunga-bunga kecil-kecil itu tumbuh, ya Allah. Senang kita ngelihatnya. Tasurrun nazirin. Jadi membuat apa hiburan buat mata kita. Kita bisa melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah turunkan hujan dari langit. Fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Jadi setelah mati kering tumbuh subur. Wa bassa fiha ya min kulli dabbatin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembang biakkan di atas bumi ini berbagai macam jenis hewan, berbagai macam jenis binatang. Dabbah itu ada yang mengatakan binatang melata, tetapi diartikan min kulli dabbah ini semua jenis hewan tanpa terkecuali. Diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Wa tasrifir riyah. Ya, wa tasrifir riyah ini pergeseran angin. Ya, pergeseran angin wasahab awan yang ditundukkan antara langit dan bumi. Jadi angin dan awan. Ya. Jadi kan prosesnya kalau di ayat yang lain, air ini ya disedot, artinya diambil dengan cahaya matahari, ya lalu kemudian membentuklah awan. Begitu awan ini sudah tebal, lalu kemudian pada saatnya Allah memerintahkan malaikat untuk memeras awan tadi itu, wanzalna minal mu'sirat ma'an sejaja. Dari awan ini yang tebal ini turun hujan yang lebat. Lalu untuk menghidupi apakah hanya dengan air ini? Tidak. Tetapi kemudian Allah buat udara, Allah buat angin ini ya untuk terus berputar, nggak berhenti-berhenti. Ya wa tasrifir riyah, digeserkan angin ini dan awan juga terus berjalan bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala la ayat liqaumin ya'qilun. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa
mengetahui, siapa yang bisa memahami kalau itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Liqaumi yaqilun, bagi mereka yang berakal. Artinya bagi mereka yang mau menggunakan akal. Ya. Tapi kalau orang yang nggak menggunakan akal, dia melihat ini kan sudah sunnatullah. Ini kan sudah kebiasaan. Memang setiap hari kita lihat seperti itu. Kalau musim hujan turun, kalau enggak ya enggak, kata Astagfirullah. Ini akalnya nggak pernah dipakai. Makanya ditampilkan ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat bukti ini adalah orang-orang yang berakal. Ya, pada penciptaan langit dan bumi. Kalau orang yang berakal melihat apa yang ada di langit dan di bumi, menambah keyakinan dia bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah adalah Maha Hebat. Ya. Lalu kemudian orang yang berakal melihat pergantian malam dan siang. Kalau kita orang yang kadang-kadang nggak menggunakan akal ini, kita nganggap biasa saja. Ya, itu kehidupan sehari-hari, memang ada siang, ada malam. Tapi kalau orang yang berakal, dia akan perhatikan proses pergantian tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi siang begitu akan masuk ke malam, ya di maghrib terutama itu masih ada warna-warna kemerahan. Tapi nanti pas waktu isya hilang semuanya, gelap. Ya. Tapi nanti terus datang waktu fajar. Mulai terlihat cahaya, ya kekuning-kuningan, ya terus kemerah-merahan. Ya Allah, datang waktu siang. Jadi orang yang berakal akan melihat apa yang terjadi di siang hari, apa yang terjadi di malam hari, kenapa terjadi pergantian semacam ini. Ya, ini orang yang mau menggunakan akalnya untuk meyakini bahwa itu adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal ketika melihat kapal, ketika melihat bahtera di lautan. Bukan hanya sekedar, ya jelas teknologinya bagus, Masya Allah. Apa nggak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang menggilirkan atau mengalirkan atau menggeser angin tersebut sehingga kapal tadi itu bisa berlayar? Secanggih apapun ilmu pengetahuan teknologi, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, hancur. Nggak akan ada fungsinya itu kapal yang canggih itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kapal itu untuk terus berlayar. Itu tujuannya untuk apa? Agar kebutuhan-kebutuhan manusia dari satu negara ke negara yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, itu bisa tercover, artinya bisa terpenuhi dengan adanya ya kapal yang berlayar di lautan tersebut. Makanya kalimatnya kan bima yanfaun nas. Apa-apa yang diperlukan oleh manusia. Ya. Orang yang berakal ini atau menggunakan akal itu, dia akan memahami. Ya, jadi bukan hanya sekedar ngelihat kapal, tetapi ya siapa yang memperjalankan ini? Allah. Begitupun pesawat. Ya, pesawat terbang itu apa tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesawat yang sebegitu besarnya mengangkat sekian ton. Kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan bisa terbang itu. Allah yang menerbangkan itu semua. Ya, memang melalui salah satu ya usaha manusia, mereka buat kapal, buat pesawat sedemikian canggihnya, tapi tetap Allah yang memperjalankan itu semua. Jadi makanya liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Kalau enggak orang yang berakal, dia hanya menikmati saja dan nggak pernah mengait-ngaitkan itu semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah turunkan hujan sebagian dari langit. Dia tumbuhkan ya tanah yang kering, tanah yang kerontang ini. Ya, tumbuh pohon, tumbuh buah-buahan, tumbuh ini, tumbuh itu. Wa bassa fiha min kulli dabba, lalu dikasih kehidupan ya di atas bumi ini berbagai macam jenis binatang, berbagai macam jenis hewan. Jadi semuanya ini ditundukkan untuk manusia, untuk keperluan manusia, dan ini adalah tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berakal. Wa minan nas, dan ada sebagian manusia, mereka sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya bahwa segala sesuatu yang mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian mereka yang kemudian menjadikan selain Allah sebagai sesembahan.
Kenapa tidak hanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih percaya dengan kekuatan yang lain? Nah, maka dikatakan wa minan nas, tidak semua manusia. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah andada. Andada itu dari kalimat niddun. Ya. Ini artinya bilangan. Kalau andada itu yang dimaksud adalah Tuhan-Tuhan. Andada itu sembahan-sesembahan. Jadi mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai apa yang dia sembah tadi itu. Ya, kalau memang itu bentuknya patung, dia mencintai patung-patung tersebut. Kalau memang itu benda-benda keramat, dia cintai benda-benda keramat tersebut. Ya. Bahkan kalau seandainya yang dia ibadahi itu adalah harta kekayaan, dia cintai harta kekayaan tersebut. Bahkan cinta mereka itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahubbillah. Ya, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, tapi bagi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Jadi kalau wa minan nas yang pertama ini, sebagian manusia ini, iya tentu bukan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman diberikan tentang bukti kekuasaan, bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih mencintai Allah, asyaddu hubban lillah. Dan lihat orang-orang yang tidak cinta, orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan pada saat nanti hari kiamat. Walau yaral ladzina zalamu, kalau diperlihatkan kepada orang-orang zalim itu. Atau walau yaral ladzina zalamu, ketika orang-orang zalim itu diperlihatkan, iz yarawnal azaba, pada saat mereka melihat siksa. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Diperlihatkan itu neraka pada orang-orang zalim. Barulah mereka menyadari annal quwwata lillahi jami'a. Bahwa kekuatan semuanya itu hanya milik Allah. Di dunia dia menganggap selain Allah ada yang memiliki kekuatan. Nonsen, omong kosong semuanya. Nanti pada saat mereka melihat azab, mereka baru paham ternyata kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lain gak ada yang memiliki kekuatan tersebut. Ya. Annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki siksa yang sangat keras. Artinya untuk mereka-mereka yang zalim, untuk mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Jadi mereka ini tidak menyadari bahwa semua kehidupan itu kan dari Allah. Lalu kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan? Nanti kalau azab sudah diperlihatkan, baru dia tahu. Baru dia menyesal saat itu. Oh, ternyata semua kekuatan, semua kemuliaan itu adalah milik Allah. Dan memang Allah adalah yang pantas, yang layak untuk diibadahi. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ingat, ketika orang-orang yang diikuti ya, berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Jadi orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti ini bisa jadi patung-patung, bisa jadi benda keramat, atau bisa jadi orang yang dianggap memiliki karomah, orang yang dianggap bisa memiliki sumber keberkahan dan lain-lain. Sehingga dipuji-puji, sehingga dituhankan. Nanti lihat pada hari kiamat apa yang akan terjadi. Ketika mereka-mereka yang diikuti ini berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Mungkin ketika di dunia, kalau memang itu bukan patung, atau manusia, atau makhluk hidup, mungkin senang ketika banyak pengikut-pengikutnya. Tapi nanti di akhirat setelah kiamat, mereka yang diikuti ini berlepas diri ya, daripada pengikut-pengikutnya. Kenapa? Ya. Di sini dijelaskan wara'aul azab. Wara'aul azab, jadi mereka ini berlepas diri dari pengikut-pengikutnya manakala mereka melihat siksaan. Ya. Bahkan
termasuk mereka-mereka ini digambarkan di ayat yang lain itu setan. Jadi setan itu ketika berlepas diri, lalu ada yang ngomong, bukankah engkau yang menyebabkan mereka ini tersesat? Setan itu kemudian mengatakan, bukan aku. Memang mereka sendiri yang mau sesat. Saya hanya memberikan jalan, ternyata mereka lebih suka untuk berada di dalam kesesatan. Mereka berlepas diri, nggak tanggung jawab. Mestinya kan ketika di dunia dia dituhankan, ketika di dunia dia diidolakan, ketika di dunia itu seolah-olah tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali dia. Meskinya nanti di akhirat dia tanggung jawab itu. Malah dia berlepas diri. Siapa? Saya nggak pernah menyesatkan orang itu. Dia sendiri yang mau sesat. Ya. Jadi mereka berlepas diri itu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Di samping mereka melihat azab, juga terputus semua sebab akibat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi terputus bagi mereka itu semua sebab akibat sudah tidak ada manfaatnya. Nah, pada saat itulah orang-orang yang diikuti berlepas diri. Kenapa? Dia takut ngelihat azab. Ya. Kenapa? Ya dia takut ngelihat siksa dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qala alladzina taba'u. Lalu kemudian orang-orang yang mengikutinya ini ketika melihat orang yang diikuti tadi berlepas diri, maka yang ikut tadi itu kemudian dia mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ya Allah. Orang-orang yang nanti yang mengikutinya itu setelah melihat neraka, setelah melihat siksaan seperti itu, apalagi ditambah orang yang diikuti tadi nggak tanggung jawab. Lalu dia berkata dengan menggunakan lau. Lau itu gambaran ya, tentang sesuatu yang mustahil. Atau pengandaian terhadap sesuatu yang mustahil. Jadi lau. Kalau iza itu pengandaian yang sifatnya pasti. Kalau in ada dua kemungkinan, bisa iya bisa enggak, kemungkinan iyanya lebih dominan. Tapi di sini kalimatnya lau. Lau anna lana. Mustahil terjadi. Oh, mereka nanti sudah di sana di akhirat. Sudah ngelihat azab, sudah melihat siksa. Lalu mereka mengatakan, duh kalau seandainya. Lau anna lana karrotan. Kalau seandainya kami nanti dikembalikan lagi untuk bisa hidup di bumi, untuk bisa hidup di dunia seperti saat ini. Jadi mereka berandai-andai lau menggunakan kalimat lau anna lana karrotan, kalau kami ini punya diberi kesempatan untuk balik kembali dalam kehidupan, fanatabarra'a minhum, kami pasti berlepas diri dari mereka dan kami nggak akan mengikuti mereka. Buktinya sekarang mereka berlepas diri. Tahu-tahu begini mah, dari dulu kita berlepas diri. Ngapain kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka nanti nggak tanggung jawab. Ya. Makanya kemudian ada pengandaian yang sifatnya mustahil. Lau anna lana karrotan, kalau seandainya kami diberi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan berlepas diri sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Kami pun akan melakukan itu. Tapi kan sudah terlambat. Ini sudah nggak mungkin ya, berlepas diri itu. Mau berlepas diri itu mulai saat ayat-ayat ini dibacakan, ketika peringatan-peringatan ini datang, buru-buru berlepas diri daripada nanti berlepas diri sudah nggak ada manfaatnya. Makanya kalimat fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka hari ini berlepas diri, kami kalau dikasih kesempatan hidup lagi kami akan berlepas diri. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikiannya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan mereka dan mereka melihat amalan tersebut yang ada hanya hasarat, penyesalan. Mereka menyesal luar biasa. Ya. Tapi penyesalan itu ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya. Ya, kalau di dunia masih ada gunanya. Artinya masih kita memperbaiki. Ya, kita bisa hijrah, kita bisa tobat. Tapi nanti ya ketika amalan-amalan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Hasarat yang ada adalah penyesalan sudah. Ya. Penyesalan, bahkan nanti itu ya ada ketika Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, seluruh makhluk itu hampir 50 tahun lamanya. Ya. Bahkan matahari itu dekat sekali, hanya 1 mil. 1 mil itu kan 1,5 kilo. Sekarang kita hidup aja matahari berapa ribu kilo dari kita. Panasnya luar biasa kalau sudah di atas 40 derajat Celcius. Tapi nanti matahari itu hanya 1 mil, hanya 1,5 kilo. Panasnya luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau di dunia panas itu orang mengeluarkan keringat dari atas ke bawah. Tapi nanti pada saat itu keringat itu dari bawah naik ke atas. Ada orang yang keringatnya itu sampai telapak kaki, sampai betis, sampai dengkul, sampai badan, sampai leher. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berapa tahun? 50.000 tahun. Sehingga mereka kebingungan. Lalu mereka datang minta tolong kepada Adam, manusia pertama. Adam kemudian jawabannya apa? Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Artinya saya nggak bisa memberi bantuan apa-apa kepada kalian. Datanglah kepada Nuh. Begitu datang kepada Nabi Nuh pun mengeluarkan kalimat yang sama. Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Masuk ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi nggak bisa menyelamatkan. Nggak bisa berbuat apa-apa nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu datang kepada Musa. Nabi Musa pun sama. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, nggak bisa. Apalagi Nabi Isa. Nabi Isa itu malu di hadapan Allah karena dulu umatnya itu menuhankan dirinya. Masa mau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa malunya luar biasa. Makanya Nabi Isa kemudian mengarahkan semua untuk datang kepada Muhammad. Semua di sini nih, ya mereka yang Muslim, mereka yang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan seluruhnya. Karena 50.000 tahun. Ya. Akhirnya kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian sujud di hadapan Allah. Lalu diperintah oleh malaikat Jibril, bangun wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu. Lalu dia angkat kedua tangannya. Lalu dia minta, ya Allah segerakan. Ya. Mereka terlalu lama menunggu, menanti dalam kondisi semacam itu. Maka mintalah keadilan. Segerakan ya Allah, segerakan ya Allah. Apa dipenuhi permintaan Nabi? Iya. Karena itu janji Allah. Angkat kedua tanganmu, minta. Allah akan kabulkan. Dia minta. Yang diminta adalah segerakan mereka dalam proses pengadilan, dikabulkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka catatan-catatan. Ada yang diterima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Ya Allah, yang tangan kiri ini kadang-kadang ada yang malu, ketakutan. Dia sembunyikan tangan kirinya, lalu catatan itu menghampiri dari belakang. Ya Allah, mencekam keadaan pada saat itu. Barulah kemudian satu persatu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada adalah penyesalan. Jangankan yang menggunakan tangan kiri, yang tangan kanan aja nyesel. Ya. Makanya disebut hari itu juga hari taghabun, yaumut taghabun, hari penyesalan. Yang baik aja nyesal, apalagi yang nggak baik. Yang muslim aja nyesal, apalagi yang non muslim. Orang yang membangun masjid hanya sanggup memberikan 100 sak semen, itu nyeselnya luar biasa. Ketika diperlihatkan amalan ini ternyata pahalanya itu besar. Kenapa saya nggak ngasih 1000 sak semen? Bagaimana yang enggak? Orang yang memberi aja masih tetap menyesal. Ya. Jadi hasarat alaihim. Jadi penyesalan bagi mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka. Mereka nggak akan bisa keluar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat. Ya, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mari kita sama-sama tadabburi ayat ini. Ya, untuk yang pertama, ya tadi sudah ya kita terangkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala
yang disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat ilah, yang kemudian Allah sendiri yang menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilah itu minimal mencakup marhub, matbu, dan mahbub. Ya. Jadi yang marhub itu yang diharapkan, yang ditakuti, yang diikuti, yang dicintai. Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian untuk ayat berikutnya 164. Ya, ini kita tadabburi bahwa semua apa yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita, mulai dari langit, apa yang ada di bumi, semua ditundukkan untuk kita. Agar kita mengakui keagungan kebesaran Allah, agar kita mengesahkan Allah, agar kita menuhankan Allah. Jangan menuhankan selain Allah. Apalagi mencintai sesuatu selain Allah dengan cinta yang besar. Hindari itu semua. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu mencintai Tuhan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Hendaknya kita orang yang beriman, cintailah Allah di atas segala-galanya. Dan kata Nabi dalam surat Ali Imran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ya, berarti kita mencintai Allah juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka-mereka yang menuhankan selain Allah itu akan menyesal nanti pada hari kiamat pada saat diperlihatkan itu azab. Apalagi nanti diceritakan satu kondisi di mana dulu orang-orang atau siapapun yang dituhankan berlepas diri pada mereka-mereka yang pernah menuhankan. Ini kan kerugian bagi para pengikut-pengikutnya itu. Sampai kemudian pengikut-pengikutnya harus berkata, kalau saja kami diberikan kesempatan hidup lagi, kami akan berlepas diri sebagaimana mereka hari ini berlepas diri. Tapi itu nggak mungkin. Pada saat azab diperlihatkan, barulah mereka yakin bahwa kekuatan semuanya milik Allah. Kemuliaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada hanyalah penyesalan. Maka supaya kita tidak menyesal, ya mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah petunjuk. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan betul-betul ya peribadatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan menghantar kepada kerugian, itu akan menghantar kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan ya kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bertemu pada episode berikutnya. Insyaallah nanti ya kita akan mulai dari ayat 168 insyaallah. Ya kita tutup, kita akhiri pertemuan pada saat ini dengan sama membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-35 membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 163 hingga 167 dengan tema Bukti Kasih Sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami dari awal acara hingga akhir acara, tentunya melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa memilih, merekomendasikan travel haji umrah Mekatur dan juga Lizahra kepada sanak famili, kerabat, sahabat dan juga teman-teman sekalian. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit di cakrawala, sinarnya terang hiasi angkasa. Assalamualaikum, kami awali bicara. Salam berkah sehat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang menjawab salam, insya Allah saya doakan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dijauhi dari kesulitan, diberikan kesehatan, rezeki yang bermanfaat, dan juga tentunya semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan kepada yang terhormat jamaah haji Lizara by Mekatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, salatan juga kepada yang terhormat Bapak Haji Riyad yang insya Allah akan memberikan materi kepada kita semua mengenai manasik haji. Kemudian juga nanti ada Mas Yoga yang akan bersolat atau bernyanyi insya Allah dengan lagu-lagu religinya, dan Mas Yoga punya lagu Rindu Baitullah yang merupakan tim song dari Mekatur yang ada di media-media sosial Mekatur. Juga nanti keberangkatan ke Tanah Suci nanti juga akan ditemani juga oleh beberapa kiai. Insyaallah ada Kiai Mahfud, Kiai Atabi Lutfi, Dr. Kiai Atabi Lutfi juga akan membersamai Bapak Ibu jemaah sekalian. Juga ada Kiai Asin, Kiai Saiful Anam, ada Gus Rahim juga dari Tulung Agung akan membersamai kita semua. Dan tentunya juga insyaallah insyaallah juga nanti ada program info perjalanan kita dari daily, hari ke harinya kemana, keberangkatannya kapan, kepulangannya kapan. Kemudian nanti ada diterangkan oleh Bu Hajah, nanti insyaallah Bu Hajah Hanif Fidanti, pimpinan kami yang akan hadir menyampaikan program info kepada kita semua. Saya kalau mengisi manasik haji, Bu, pernah satu ketika saya dikasih materi manasik haji untuk lansia. Saya bilang sama ketuanya, saya bilang sama panitianya, jamaah haji itu nggak ada yang lansia. Betul nggak, Bu? Fisiknya boleh lansia, Pak. Umurnya boleh. Cucunya 5, tadi ada yang 10. Ketemu kalau sudah di Masjidil Haram, ada semangat, semuanya semangat. Dan itu kenyataan, Bu. Kita kalau diajak jalan-jalan belum tentu mau, tapi begitu kita ditawarin umroh, siapa yang nggak mau? Itu salah satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal. Oleh karenanya ini satu kesyukuran yang patut kita syukuri. Bertahun-tahun kita nabung ya, Bu ya. Sawah dijual mungkin, nanti Allah ganti. Yakin, Bu ya? Allah ganti. Meninggal kita nggak bawa sawah, nggak bawa rumah, tapi yang kita bawa adalah bekal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Jadi memang itu satu syarat yang diwajibkan oleh Kementerian Agama kita. Yang bimbing haji itu harus sudah bersertifikat, karena pembimbing haji punya peran yang sangat krusial. Kita keluar uang juga, kita fisik juga kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu. Istimewa. Alhamdulillah. Siap ya, Pak ya? Di Arafah tanggal 9 nanti wukuf. Setelah wukuf di Arafah, di Muzdalifah bermalam. Setelah bermalam di Muzdalifah, kita langsung tawaf ifadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 23 Mei 2024, tepatnya di hari Kamis, Bapak Ibu jamaah haji sebanyak 39 yang berasal dari Jambi telah memasuki kota Jakarta. Dan saat inilah saya ucapkan selamat. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena visa Bapak Ibu sekalian sudah terbit. Ya, jadi visa haji khusus tahun ini Mekatur dan Wizara ini total jamaah yang akan berangkat haji di tahun ini adalah sebanyak 109 jamaah, ya. Dan itu ada 2 kali keberangkatan. Tetapi untuk acara kita yang sebelumnya memang di Jakarta ini saya adain di Hotel Four Seasons Jakarta, yaitu pada tanggal 17 kemarin, minggu yang lalu ya. Nah, dan di sini memang kebiasaan tahun ini setiap tahun kita akan buka di sini ya, di gedung di ruangan ini. Ternyata ada beberapa banyak jamaah dari grup jamaah ya dari travel yang lain. Jadi kemungkinan kita akan mungkin saja bisa di dalam ruangan di bawah gitu ya, karena itu semuanya tidak akan menutup kebersamaan kita. Jadi itu sekalian mungkin kita akan sebelum persiapan asal, dan yang paling terpenting adalah semua sudah disiapkan oleh tim saya dan tim saya di Saudi, mulai dari pesawat yang direct Ibu Bapak Lizara Mekatur nggak usah sampai ke mana, ke Dubai atau kemana-mana jalan capek, langsung menuju ke Jeddah, dan pulangnya dari Jeddah langsung menuju ke Jakarta. Hotel bintang 5 yaitu nanti di Mekahnya kita akan di hotel, di Madinahnya di Movenpick, 2 hari kita di Darul Alman, kemudian kita pindah ke Movenpick, selanjutnya kita akan interchange ke Mekah, dan di Mekah kita akan ada di Swiss Makom sekitar Tower ya, Nizam Tower. Kemudian kita akan bersiap ke Masyarif. Kemarin sekitar hari tanggal berapa Pak saya balik dari Mekah, saya update di sana dan saya pesan juga di sana bahwa hotel kita sudah siap, namanya Hotel Transitnya Tarsirki 111, yaitu maktab yang paling terdepan. Alhamdulillah, banyak sekali Pak di Ampuri Pak yang sudah membayar pun hangus Pak, karena saking banyaknya jamaah sekarang. Bahkan jamaah sekarang yang umroh belum balik itu ada sekitar 200-an ribu manusia di sana ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap rukun, tetap take and give sama teman-temannya, karena semua ibadah yang disiapkan oleh travel bukan semata-mata number one. Yang pertama adalah ibadah hati kita, yaitu marilah kita sama-sama menzirokan. Zero itu 0, dinolkan dulu sininya, semua milik Allah, supaya Allah makin memudahkan perjalanan kita sampai kita mendapatkan mabrur lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kerjakan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah.
شفاعة لما بينهما والحج المبرور والحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Menemani Bapak Ibu bersama-sama kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini. Besar harapan kita semua bisa saling mendoakan yang terbaik ya Pak. Semuanya ibadahnya kita berjalan lancar untuk nanti di tanah suci. Gitu. Mungkin ada yang mau tambahnya? Kesehatan, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Mudah-mudahan kita pulang selamat sampai tujuan, menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesehatan. Semua yang meninggalkan anak, mudah-mudahan anaknya nggak rewel, anaknya bisa pintar mendoakan kita. Kebanyakan ninggalin cucu ya kayaknya. Salah ya. Ya, semoga cucu yang ditinggalkan biasanya nggak dititip-titip sama anaknya kan ya Bu ya. Mudah-mudahan cucu yang ditinggalinnya nggak rewel. Mudah-mudahan semua doa yang nanti akan kita sampaikan di sana bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah SWT, seperti janji saya tadi bahwa Mekatur Lizara pada tahun keberangkatan haji khusus tahun 2024 tahun kali ini akan membawa brand ambassador kami, yaitu Bapak Adi Nugroho beserta istri tercinta Ibu Donita. Nah, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Pasti Bapak Ibu sekalian pengen bertanya, kenapa Mekatur? Apa alasan Mekatur dan Lizara mengajak Ibu Donita dan Pak Adi Nugroho? Dedikasinya di dunia entertain, tetapi tetap menjaga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, mendidik putra-putranya yang luar biasa. Baik banget ininya, baik hati dan salehah banget, lembut sekali. Jadi kita sapa ya kayak nggak minta sapa saya itu ini kita kirimannya memang akhirnya saya sampaikan dan langsung diiyain, tepuk tangan nih.